Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya sudah ada komputer. Ini ceritanya komputer server ya teman-teman. Dan kita lihat dulu spesifikasi komputer server ini ya. Kita lihat di sini untuk bagian CPU-nya dulu ya. Nih, kalau bagian HDD-nya ini kan 100% ya. Ini saya cek dulu bagian CPU-nya atau bagian prosesornya. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Jadi komputer server ini menggunakan Intel Core i5 generasi kedua ya, 2500, berarti generasi kedua dengan kecepatan 3,30 GHz. Kemudian untuk core-nya di sini ada 4 ya. Core-nya ada 4. Nah, yang menjadi permasalahan di komputer server ini, nah kita lihat teman-teman ya. Di sini untuk bagian disknya ya. Nah, bagian disk ini adalah bagian harddisknya ya, bagian harddisknya. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai harddisk yang digunakan di komputer server ini ya. Ini adalah komputer server. Ya, ini ceritanya komputer server teman-teman ya, yang biasa digunakan untuk keperluan di sekolah biasanya gitu ya, komputer server itu ya kebanyakannya, selain di perusahaan. Untuk bagian memori, nah ini adalah bagian RAM. Memori RAM-nya 8 GB ya, 8 GB DDR3 ya, masih menggunakan DDR3. Kemudian untuk speednya 1333 MHz dan tersedianya sekitar 6,1 GB. Kapasitas 8 GB yang ada di komputer ini ya, itu tersisa RAM-nya adalah 6,2 GB ya, sekitar 6 GB, dan sudah digunakan oleh sistem sekitar 1,6 atau 1,7 GB. Oke, jadi untuk bagian RAM di sini masih kosong ya. Ini masih terlihat kosong. Kemudian CPU-nya juga ya masih terlihat di sini ada kosong juga. Nah, yang menjadi perhatian ya, menjadi perhatian saya adalah bagian disknya di sini ya, HDD gitu ya. Atau bagian penyimpanannya, storage-nya. Nah, di sini sangat penuh sekali teman-teman ya. Dan dilihat dari persentasenya itu sudah mencapai angka 100%. Nah, di sini kan ada tulisan 100% yang menandakan bahwa harddisk ini sedang melakukan proses secara maksimal. Jadi tidak ada ruang yang tersedia. Ya, maksudnya bukan kapasitas dari 466 GB ini sudah terpakai, bukan ya, tetapi untuk penggunaan RAM ini ya sedang membaca atau menulis data ya. Nah, pada saat saya membuka menu nih teman-teman ya, pada saat membuka menu, nah di sini sebenarnya ada kelambatan teman-teman ya, ada kelambatan pada saat saya membuka salah satu menu itu, si komputer agak delay teman-teman ya, agak lemot, agak lambat gitu ya. Itu saya merasakan hal yang seperti itu teman-teman. Kalau misalkan saya buka menu itu agak lambat ya. Nah, ini permasalahannya itu saya perkirakan terlebih dahulu ya. Ini adalah bagian harddisknya ya. Jadi loadnya itu hampir 100% ya. Tadi kan mencapai 100%. Dan harusnya untuk sekelas komputer server seperti ini, itu harusnya jangan mengandalkan harddisk saja ya, tetapi harus ada storage tipe minimal SSD ya, harus ada SSD-nya. Kalau ini kita lihat di sini tipenya masih menggunakan harddisk ya. Kalau SSD kan di bagian tipenya di sini sudah ada tulisan lah pasti ya, SSD. Nah, ini masih menggunakan harddisk. Bukan berarti harddisk ini jelek ya, tetapi karena yang namanya komputer server itu dituntut untuk kerja cepat ya,
tentunya seorang operator komputer itu yang pekerjaannya sangat rumit, sangat banyak, dan sangat membutuhkan kecepatan. Tentunya kalau misalkan dihadapkan dengan komputer dengan permasalahan yang seperti ini ya, jadi pada saat membuka menu itu sangat lambat gitu ya, tentunya itu akan menghambat pekerjaan gitu. Nah, kalau saya periksa di sini bagian CPU-nya normal ya, masih kosong, kurang dari 10%, kemudian untuk memorinya masih ada di 22%. Nah, bagian disknya ya teman-teman, ini sekarang baru ke 0. Tadi kita bisa melihat disknya itu selalu berada di atas 90. Nah, yang normalnya untuk komputer itu biasanya kan kita baru menyalakan komputer ya ataupun laptop yang menggunakan hard disk itu ya sekitar kurang lebih 1 menit itu dia langsung menuju ke bawah ya, di bawah 10% lah, seperti ini ya, 1% gitu ya, kalau misalkan tidak digunakan sama sekali. Nah, kalau ini untuk dari 100 ke 0% itu sangat lama sekali ya, membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit ya. Nah, untuk lebih memastikannya nanti saya akan coba untuk melihat ya kesehatan di harddisk komputer server ini ya, apakah hasilnya menunjukkan adanya bad sector ataupun memang dari harddisk ini sudah harus diganti. Nah, untuk lebih memastikannya nanti akan saya instalkan aplikasi HDD Sentinel. Oke, jadi untuk video ini saya cukupkan sekian. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mempunyai masalah yang serupa ya. Kalau dilihat dari spesifikasi lumayan bagus, tetapi lambat ya proses datanya ataupun proses membuka menunya itu sangat lambat. Nah, itu teman-teman bisa lihat di bagian harddisknya apakah bermasalah atau tidak gitu ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.